Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, selamat bergabung dalam jaringan Google Meet ini. Senang sekali perkenalkan saya Nabila Niati sebagai host pada kegiatan sore ini. Oke, berikut ini saya sampaikan tata tertib dalam video conference ini. Yang pertama, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon saat mempresentasikan materi. Yang kedua, peserta dapat bertanya kepada narasumber, baik melalui chat box ataupun bertanya langsung setelah pemaparan materi saat sesi tanya jawab. Pada kesempatan ini, sesi tanya jawab hanya dibuka untuk 3 pertanyaan dan dikarenakan ketersediaan waktu. Oke, yang ketiga, peserta wajib mengisi daftar hadir yang akan dibagikan di akhir webinar. Baiklah, agar kegiatan lebih efektif, cara langsung saya serahkan kepada Ibu Moderator, Ibu Eni Niati. Mangga, silahkan. Terima kasih, Bu Ani dan Niati yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai moderator untuk memperkenalkan presenter, yaitu Ibu Reka Kania Madu. Beliau mengajar bahasa Inggris di SMPN 1 Rawamerta, Kabupaten Karawang, dari tahun 1999 sampai sekarang. Oke, ya. Kepada semua peserta, sesi Tibet 8, dengan ini kita saya akan memberikan gambaran bahwasanya pada umumnya kita semua adalah permen, terutama pada anak-anak yang itu selain rasanya manis, dia juga sangat enak di mulut. Rasanya berasal dari kita, Ibu Reka Kania Madu Tresna untuk mempresentasikan permen yang terbuat dari agar-agar atau jelly. Silakan, Bu Reka. Ya, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Eni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, Ibu-Ibu? Alhamdulillah sudah, Bu. Jelas. Ya, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan saya ucapkan juga selamat sore. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu Moderator yang telah memberikan izin kepada saya untuk memaparkan materi. Walaupun pesertanya sekarang sangat minimalis ya, tidak apa-apa, kita lanjutkan saja. Barangkali kita langsung saja ke paparannya. Silakan kepada Ibu Moderator untuk share screen. Boleh di share screen? Bu Eni bisa share screen nggak? Mau dari saya atau Bu Eni, Bu? Bu Eni nih nggak ada suara. Oke, dari saya aja ya. Ya, boleh lah. Ya, baiklah. Apakah screen-nya sudah jelas, monitornya sudah kelihatan dengan jelas paparannya?
Sudah kelihatan. Ya, terima kasih. Saya ulang lagi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebelumnya sudah dipaparkan oleh moderator profil saya sekilas ya. Saya bacakan ulang. Nama saya Reka Kania Madu Tresna, berasal dari SMP Negeri 1 Rawamerta Karawang. Kebetulan VCT Grup 82A ini dengan Bu Eni dan Ibu Nani ya. Terima kasih banyak atas perjuangan mereka nih. Mereka berdua ini betul-betul solid membantu saya dan teman-teman ini benar-benar kompak, terasa kekompakannya. Judul paparan kali ini yaitu cara membuat permen agar-agar. Mengapa saya memilih judul atau tema ini? Dengan tujuan sedikitnya memberikan mengurangi kesempatan anak-anak kita atau anak-anak kecil untuk berjajan sembarangan. Karena apa? Kalau kita membiarkan anak-anak berjajan sembarangan, apalagi permen, ini kan permen sangat disukai oleh semua anak ya, tidak ada anak yang tidak suka permen. Saya belum dengar itu anak yang tidak suka permen. Kalau misalnya kita membuat permen sendiri, ini insya Allah lebih higienis, lebih aman ya, insya Allah lebih menyehatkan. Ya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Sebelum ke pembuatannya, kita definisikan dulu apa sih permen itu. Permen dalam bahasa Inggrisnya candy adalah produk makanan yang berbentuk padat, dibuat dari gula atau pemanis lainnya, bisa dengan pengawet, bisa dengan penambah bahan makanan yang lain, bisa juga tidak. Yang jelas bahan makanan yang lain itu lazim dan diizinkan oleh Departemen Perindustrian, atau Badan POM ya, untuk dijadikan kembang gula. Mohon maaf screen-nya ya. Kita lanjutkan. Menurut Malik, permen adalah produk yang dibuat dengan mendidihkan campuran gula dan air bersama dengan bahan pewarna dan pemberi rasa sampai tercapai kadar air kira-kira 3% saja. Biasanya suhu yang digunakannya sekitar 150 derajat Celcius. Caranya, sirup dituangkan pada cetakan atau mold, kemudian dibiarkan sampai tercetak. Kalau permen jelly, yaitu permen yang terbuat dari campuran sari buah-buahan. Bahan pembentuknya yaitu gel, bisa ditambah dengan essence atau perasa untuk menghasilkan berbagai macam rasa, biasanya rasa buah-buahan ya. Kemudian bentuk fisiknya, permen jelly ini jernih dan transparan. Teksturnya kenyal seperti permen karet. Bahan pembentuk gel yang biasa digunakan antara lain gelatin, karagenan, atau agar-agar. Permen jelly tergolong makanan yang semi basah. Oleh karenanya dia cepat rusak. Sehingga perlu penanganan yang tepat supaya dia tetap awet, tetap baik kondisinya. Next. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan jelly? Yaitu makanan yang berbentuk semi padat, memiliki bau, rasa, warna, dan tekstur yang normal dengan penambahan gula dan bahan tambahan makanan seperti pemanis buatan dan juga pewarna. Nah, karena permen jelly ini merupakan makanan yang disukai oleh anak-anak dan masyarakat luas, selain harganya murah juga praktis, serta memiliki aneka rasa buah-buahan. Gelatin merupakan salah satu jenis hidrokoloid yang dapat diaplikasikan atau dimasukkan ke dalam jelly. Ya. Next. Tekstur permen jelly ini tergantung pada bahan gel yang digunakan. Ini ada 4 macam bahan gel yang digunakan dalam permen jelly.
Yang pertama gelatin yang mempunyai konsistensi lunak dan bersifat seperti karet. Tetapi jeli agar-agar lunak dan teksturnya rapuh. Untuk pektin menghasilkan agar-agar yang rapuh dengan pH yang rendah. Karagenan menghasilkan gel yang kuat. Untuk pembuatan permen karet dan jeli merupakan pembuatan campuran gula yang dimasak dengan kandungan padatan yang diperlukan dalam bentuk bahan pembentuk gel. Ya, next. Sekarang apa sih perbedaan dan persamaan jeli dengan agar-agar? Kadang-kadang kita bingung juga ini jeli atau agar-agar ya. Persamaan mereka yaitu sama-sama bermanfaat bagi kesehatan, terutama kesehatan pencernaan. Kemudian keduanya baik jeli maupun agar ini cocok sekali sebagai makanan penutup. Dua-duanya lezat ya. Bedanya kalau agar terbuat dari rumput laut, kalau jeli terbuat dari konyaku dan pektin. Ya, pektin ini terdiri dari serat, gula, dan aroma perasa. Next. Dua jenis permen yang beredar di masyarakat, yaitu dari bentuknya. Pertama, permen yang keras atau hard candy. Yang kedua, permen yang lunak atau soft candy. Dari teksturnya yang keras ini, cara makannya biasanya dihisap. Ya, bukan dikunyah tapi dihisap. Kemudian permen soft candy atau permen yang lunak biasanya dimakannya dikunyah. Agar-agar atau agarosa adalah zat yang biasanya berupa gel yang diolah dari rumput laut atau alga dan bisa dimakan. Ini agar-agar bisa juga digunakan sebagai pembiak materi di dalam laboratorium. Kalau di Jepang, agar itu namanya kanten. Saya tidak tahu cara baca ininya soalnya belum tahu bahasa Jepang nih kanten. Di Sunda bagian mana entah di mana ini namanya juga lengkong karena di Karawang tidak ada agar namanya lengkong, tetap aja agar, Bu. Ya, next. Jenis rumput laut yang biasa diolah untuk keperluan pembuatan agar-agar ini ada dua macam. Yang pertama, Eusema spinosum atau Rhodophyta. Yang kedua, Poicophita atau Gracilaria dan Gelidium. Struktur dan karakteristik agar-agar. Agar-agar sebenarnya adalah karbohidrat dengan berat molekul tinggi yang mengisi dinding sel rumput laut. Dia tergolong kelompok pektin dan merupakan suatu polimer yang tersusun dari monomer galaktosa. Agar-agar dapat dibentuk sebagai bubuk dan diperjualbelikan. Ada juga agar-agar yang basahan ya, dijualnya ya per kilo itu. Yang suka kalau Ramadan biasanya tambah es ya. Oke. Oh, itu rumput laut, maaf. Ini agar-agar. Ya. Ya, next. Agar-agar apabila dilarutkan dalam air panas dan didinginkan bersifat seperti gelatin, yaitu padatan lemak dengan banyak pori di dalamnya sehingga bertekstur kenyal. Sifat ini menarik secara indrawi kita sehingga banyak sekali olahan makanan yang dibuat dari agar-agar. Ada pengental sup, pembuatan puding, campuran es krim, ya. Juga di Jepang juga dibuat anmitsu, ya. Next. Nah, sekarang kita ke poin yang utamanya, yaitu cara membuat permen agar-agar. Ini berdasarkan pengalaman ya, Bu ya. Bahan yang utama yaitu agar-agar. Jika kita membuat porsinya 2 bungkus agar-agar, maka ditambah dengan air sekitar 900 ml atau 4 gelas. Kalau biasa kita membuat masakan agar-agar kan 1 bungkus 4 gelas ya Bu ya, atau 3 gelas setengah. Nah, kalau ini untuk membuat permen, takarannya dikurangi setengahnya.
Mengapa? Supaya nanti padat gitu. Kemudian gula pasirnya sama dengan seperti kita membuat agar-agar biasa, yaitu setengah kilo ya. Kemudian untuk pengharumnya kita menggunakan daun pandan 2 atau 3 lembar. Kalau tidak ada daun pandan, kita bisa juga gunakan vanila. Ya. Next. Langkah-langkah pembuatan permen agar-agar ini. Pertama, masukkan semua bahannya, yaitu agar-agar, gula pasir, daun pandan, dan air ke dalam panci. Kemudian aduk dan rebus di atas api yang sedang. Kurang lebih 15 menit atau sampai dia mendidih. Kemudian tuangkan adonan yang sudah mendidih ke dalam cetakan atau mold. Tunggu sampai dingin. Untuk mempercepat proses pendinginan, kita bisa juga masukkan ke dalam lemari es ya. Kemudian keluarkan agar-agar dari cetakan, potong-potong kecil-kecil menyerupai dadu atau segi 4. Ini bisa kita pakai pisau atau pakai untuk pemotong kentang itu yang bergerigi ya. Kemudian jemur di bawah terik matahari. Biasanya setelah beberapa hari, kalau panasnya itu betul-betul penuh, itu cepat sekali akan keluar butiran-butiran putih dari agar-agar yang dijemur tadi. Nah, ketika butiran putihnya udah banyak sekali di permen itu, artinya si permen ini sudah siap untuk disajikan. Next. Manfaat agar-agar bagi kesehatan kita tadi sudah dikatakan awal ya, yaitu melancarkan pencernaan. Nah, tambahan lainnya adalah meningkatkan kekuatan tulang dan gigi, ya, karena kaya kalsium berarti ya. Kemudian menurunkan risiko penyakit kardiovaskular, meningkatkan daya tahan tubuh. Nih sekarang kan orang lagi imun-imun ya, untuk imunitas. Kemudian bisa untuk yang diet nih, menurunkan berat badan dan menjaga fungsi tiroid. Banyak sekali ya kegunaannya ya. Next. Sudah slide terakhir. Oh iya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ibu-ibu ataupun teman-teman yang lain bisa mempraktekkan cara membuat agar-agar, karena dengan demikian kalau kita membuat sendiri sajian makanan untuk anak-anak, insya Allah kan anak-anak dengan bekal yang ada, jadi kesempatan untuk jajan di luar, terutama jajan yang sembarangan, bisa berkurang. Saya cukupkan, barangkali ada yang mau bertanya. Ini mau bertanya? Bertanya Bu, izin. Silakan. Pada saat proses penjemuran kan itu memakan waktu berhari-hari ya. Yeah. Itu kalau misalkan seperti saat ini cuacanya yang kurang bagus, nanti akan lebih lama, atau misalkan ketika dipotong-potong nanti keluar butiran putih ya tadi ya. Iya, betul. Itu butiran gula. Membedakan, misalkan setahu saya pikir kalau makanan basah di ini malah akan ada jamur gitu. Ini perbedaannya. Saya soalnya belum pernah mencoba sama sekali ini Bu. Bagaimana? Pernah nggak pada saat percobaan, misal apakah langsung berhasil keluar jamur atau keluar tadi seperti butiran gula ya? Setahu saya kalau permen agar-agar ya. Bagaimana itu Bu perbedaannya? Oke, terima kasih Bu Nani ya atas pertanyaannya. Mungkin sini disimpulkan bahwasanya gimana cara
supaya permen itu jadi awet ya, tidak berjamur atau bagaimana. Ya, mohon Bu presenter Bu Reka Kania untuk Ya, dijelaskan. Terima kasih. ya, terima kasih kepada Ibu moderator dan juga kepada Ibu penanya, tim kita juga ya. Ya, memang ada banyak kendala sebetulnya kalau musimnya tidak bersahabat ya, seperti sekarang ini kadang hujan, kadang panas ya. Kalau untuk permen agar-agar yang maksimalnya, kondisi maksimalnya memang dibuat ketika musim panas. Dan biasanya kan ini makanan sedap sekejap ya, jadi sering juga disajikan saat menjelang hari raya. Cuman hari raya sekarang kita juga tidak bisa memprediksi apakah hujan atau tidak ya. Nah, kalau sebetulnya kemarin saya sudah praktek Bu ya. Karena juga cuacanya kurang mendukung, jadi saya kebetulan kalau ada angin buru-buru dibawa ke depan gitu ya. Kalau misalkan hujan bawa lagi ke dalam. Untuk membedakannya saya biasanya deketin nih, saya lihat secara teliti. Karena apa, kalau berjamur itu biasanya kalau kurang angin Bu, kurang diangin-anginkan. Jadi kalau misalnya kondisi 100% kena cahaya matahari panas terik, itu gampang sekali keras. Kemudian ketika keras si butir-butir putih itu muncul dengan sendirinya. Tapi ketika sekarang musim hujan, kondisinya mungkin tingkat kekerasan atau kekenyalannya agak lama, bisa dibantu dengan lihat-lihat situasi. Kalau anginnya besar kan lumayan untuk mengeringkan juga. Begitu Bu ya. Kalau disimpan secara awet ya, yang biasanya supaya menghindari jamur ya diangin-anginkan, mungkin pakai kipas angin kalau di dalam ya. Tapi mungkin ini juga supaya tidak lupa, kalau diangin-anginkan di dalam juga kadang-kadang buka tutup, soalnya kadang-kadang ada cicak juga tuh, takut masuk ya, takut ya buang kotoran di situ ya. Jadi, Terima kasih Bu Reka ya. Ya, terima kasih Bu Reka. Jadi Bu Nani, itu jawaban dari presenter bahwasanya untuk menjaga keawetan daripada permen agar-agar harus diangin-anginkan, harus disimpan di kulkas, toples supaya lebih awet. Jadi itu mungkin kesimpulan dari jawaban dari Bu Reka kan ya. Mudah-mudahan Bu Nani dan Yati bisa menangkap maksud dari Bu Reka. Terima kasih. Ya, sama-sama, terima kasih. Satu orang lagi barangkali. Oke, ada pertanyaan lagi dari peserta, mungkin Ibu siapa ini ya? Bu Aprilia mau bertanya? Neng. Oh, Bu Neng Aprilia. Iya, masih gadis. Ananda, Ananda Aprilia. Silakan Ananda Aprilia. Oke, dia tidak akan bertanya ya. Oke, Sudah jelas Bu penjelasannya. Oh, sudah jelas ya. Oke, Pak Matswan, Pak apa? AA nih. Sepertinya AA. AA ya. AA Najwan mungkin mau bertanya? Ditunggu. Biasanya ibu-ibu yang tertarik masak Bu. Iya. Mangga dilanjut saja Bu. Iya, si Bapak mah jarang masak Pak. apa ya. Oke, mungkin bisa disimpulkan bahwasanya permen itu adalah makanan banyak penggemarnya dari kalangan muda dan kalangan dari mulai muda sampai tua masih menyukai permen sendiri. Kemudian saya kembalikan lagi ke Ibu Reka, mungkin ada yang mau di ini presenter? Mungkin hanya tambahan saja. Jadi selama ini kan kayaknya ibu-ibu ya, kita lah terutama yang sambil kerja itu kadang-kadang masak itu sulit gitu ya. Padahal sebetulnya masak itu kalau kita tahu apa yang dimasak itu triknya atau tipsnya, itu sebetulnya bukan sulit juga ya, nggak terlalu sulit juga, tapi menyenangkan gitu. Apalagi kan kita ingat bahwa ini demi anak-anak atau demi kesehatan
bukan hanya anak-anak sebetulnya, ini kan untuk pencernaan semua ya. Ini murah, mudah, higienis, apalagi ya, tanpa bahan pengawet kita ya, promosi ya, supaya kita menggemari makanan bukan hanya dari produk luar lah gitu Bu. Cintailah produk-produk kita gitu maksudnya ya. Demikian. Terima kasih. Kemudian itu tadi kesimpulan dari saya yang saya simpulkan, kemudian dari tambahan dari Ibu Reka. Saya kembalikan waktu karena tidak ada yang bertanya lagi, mungkin saya kembalikan ke host Ibu Nani Daniati, silakan. Baik, terima kasih Ibu Reka sebagai narasumber dan Ibu Eni sebagai moderator. Baik, dan akhirnya saya ingatkan kembali yang belum melakukan absensi, segera melakukan sesi absensinya. Kita akhirnya sudah berada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan Ananda semua yang sudah bergabung dalam video conference ini. Terima kasih untuk seluruh pendukung acara, baik moderator dan presenter, serta instruktur VCT Batch 8. Terima kasih atas perhatiannya mewakili seluruh pendukung acara yang bertugas. Saya Nani Daniati sebagai host. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau Bu, menyampaikan sesuatu? Boleh Bu, iya ini Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Eni, Bu Reka dan Bu Nani. Alhamdulillah lancar ya tampil perdana hari ini. Dua Pak. Dua. Sudah Ini Tadi oh iya. udah tadi yang pertama ya, sekarang yang kedua Iya, ganti-gantian aja. Iya, memang pas bertiga nanti berganti-ganti. Host, moderator, presenter kan bisa melengkapi 6 kali penugasan. Siap, insya Ini Allah. hanya satu tambahan saya, Ibu. Di isian presensi, tadi saya ngisi presensi karena ini titipan dari panitia VCT juga. Ya. Jadi ditambahin opsi kehadiran instruktur, hadir atau tidak hadir pilihannya. Ya gitu. Jadi apakah instruktur hadir pada saat penugasan, titik hadir, pilihan A hadir, pilihan B tidak hadir. Itu aja sih tambahannya. Ya. Ya maaf lewat mungkin ya. Iya kan barangkali baru hari pertama nanti di penugasan hari berikutnya barangkali. Itu saja sih. Keseluruhan ibu-ibu semua sudah menguasai. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak atas Terima kasih masukannya Pak. maaf dulu Pak. Iya. Baik, Bapak Ibu mungkin bisa sudah ya ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.